Apalagi kalau seumpama tuh buktinya ada kuburan di sana Ba'ali, kuburan di sana Habib, kuburan di sana Habib. Saya kadang-kadang jadi nggak ngerti kenapa kok jadi klan habaib kok jadi seperti ini. Kalau makam sekarang banyak dipalsukan, kalian harus tahu di Palestina, Israel pada waktu merebut Palestina itu diantaranya ada makam yang dipalsukan, itu kurang lebihnya 300.000 makam. Itu dipalsukan. Begitu sudah dipalsukan, ini diklaim bahwa ini adalah mbahnya Israel, ini mbahnya Israel, bahwa makam leluhurnya ada di sana. Setelah itu kemudian tiba-tiba mengklaim bahwa tanah ini adalah milik bapaknya, tanah ini adalah milik mbahnya. Pada akhirnya saudara-saudara kalian diklaim semuanya tanah Palestina adalah tanah mbah-mbah mereka yang dijanjikan oleh datu-datu mereka dari Tuhan yang Maha Kuasa. Orang Palestina secara sejarah itu adalah pendatang, yang berhak adalah orang Israel. Mereka mengadakan gerakan dipimpin oleh Amerika, didukung oleh Amerika. Sekarang Palestina diusir dan masalahnya sampai detik ini nggak selesai. Sekarang saya tanya, apakah kalian harus menunggu itu semua? Saya tanya, apakah kalian harus menunggu itu semua? Apakah kalian harus menunggu bahwa anak kalian akan terusir dari bumi Indonesia? Apakah kalian itu, saudara-saudara sekalian, menunggu anak cucu kalian akan terusir dari tanah airnya sendiri? Saya katakan kalau semua kalian harus menunggu itu, saya katakan kalian semua bodoh sekali. Kenapa? Karena kata Rasulullah mengatakan, la yadkhulu ahadukum minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bi mimma bihi ba's. Tidak termasuk orang yang bertakwa di antara kalian semua ketika dia meninggalkan sesuatu, tidak meninggalkan sesuatu di masa yang akan datang. Sesuatu itu sangat bahaya walaupun pada zamannya dia tidak bahaya. Artinya kita itu diajari oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memandang jauh ke depan, lakukan dan tinggalkan sesuatu yang bahaya walaupun sekarang bahayanya belum muncul, tapi zaman yang akan datang akan berbahaya bagi generasi kita. Walaupun bahayanya zaman kita belum tahu, tetapi di masa yang akan datang mereka sangat berbahaya untuk generasi kita. Makanya tidak ada kata lain, segera dicegah. Kalau seumpama tidak, ini sudah merajalela kemana-mana, sudah mengklaim kemana-mana, semuanya diklaim semua. Madura diklaim, Pasundan diklaim, sekarang Jawanya juga sudah diklaim. Bahkan ada seorang oknum Habib yang mengatakan bahwa awwaluman ja'a fi Jawa itu golongan mereka. Orang yang pertama kali datang ke Jawa adalah golongan mereka. Berarti artinya orang Jawa berarti sudah numpang. Ini sudah sedikit-sedikit mulai ini. Apalagi kalau seumpama tuh buktinya ada kuburan di sana Ba'ali, kuburan di sana Habib, kuburan di sana Habib. Saya kadang-kadang jadi nggak ngerti kenapa kok jadi klan habaib kok jadi seperti ini. Padahal dulu anteng-anteng terus. Saudara-saudara kalian, dulu sempat tahun 70-an ada masalah di antara klan para Ba'ali dengan pemerintah, sehingga masalah kependudukannya dipermasalahkan. Itu yang membela adalah Gus Dur. Yang membela adalah Gus Dur. Gus Dur membela supaya habaib tetap di Indonesia, ngurusi rakyat Indonesia, ngurusi umat Islam. Tapi apa balasan mereka? Balasan mereka, oknum mereka mengatakan bunuh hati. Subhanallah. Lawan. Gus Dur buta mata, buta hati. Sakit hati kita. Kita sudah mendam dari dulu. Sekarang Allah membuktikan Gus Dur seorang waliullah, makomnya tidak pernah sepi daripada penziarah. Betul lah, betul? Sudah sepi, tidak pernah sepi daripada penziarah. Ribuan orang tabarukan berziarah. Gus Dur di framing yang tidak benar, katanya Gus Dur itu adalah antek Yahudi. Ternyata mereka sendiri adalah genetika Yahudi. Gus Dur disebutnya antek Yahudi. Saudara-saudara sekalian,
Buya Said Agil disebutnya orang Syiah liberal. Ternyata sejarah mereka adalah sangat berhubungan dengan Syiah Imamiyah Yahudi dan Irak. Allah membalikkan. Kenapa? Karena itu kebatilan, saudara. Kalau kebatilan mesti diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kita melakukan kebatilan, karena kebatilan disimpan rapat, dihiasi apapun akan dirungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kapanpun. Saudara, termasuk yang melindungi para habaib ketika itu adalah Buya Ma'ruf Amin. Saya tahu sendiri karena Buya Ma'ruf Amin sangat dekat dengan abah saya. Saya tahu sendiri bagaimana caranya Gus Dur, karena Gus Dur dekat dengan orang tua saya. Tetapi apa balasan klan-klan oknum ini dibela mati-matian oleh Gus Dur? Gus Durnya dibuta-buta mata, buta hati, dibela boleh oleh Mbak Ma'ruf Amin. Mbak Ma'ruf Aminnya ini dibagi-bagi. Orang semacam itu mengaku dirinya cucunya Rasulullah, maka dia wajib memverifikasi apakah dia cucunya Rasulullah atau cucunya Abu Jahal. Allahu Akbar. Betul. Jadi kalau kita memverifikasi mereka itu sebenarnya cucunya Rasulullah atau bukan, karena tindakan-tindakan mereka yang sangat-sangat tidak benar menurut Pak Panjenengan wajar. Saudara-saudara sekalian, sekarang saudara-saudara sekalian, subhanallah, diklaim ini, framingnya sangat luar biasa. Ada yang framing memecah belah umat. Bagaimana memecah belah umat? Ini yang memecah belah umat siapa? Masya Allah. Memutar balikan fakta. Awas saudara-saudara kalian, hati-hati terhadap klan itu, karena klan itu sangat pintar memutar balikan fakta, sangat pintar berbicara dan menghalalkan segala cara. Masya Allah. Maka tadi saudara, tidak ada satu kata lain. Kita mari bangkit, bangun dari tidur kita. Siap. Bangun dari tidur kita. Siap. Bangun daripada keteledoran kita. Siap. Kalian ini bangsa besar. Jangan mudah kalian ditumbangkan oleh orang-orang yang sebetulnya tidak memiliki sejarah kebesaran. Kalian itu adalah bangsa luar biasa. Jawa, Sunda itu luar biasa. Kalimantan, Sumatera itu luar biasa. Samudra Pasai luar biasa. Maluku silakan. Sampai saudara-saudara sekalian, ada yang mengatakan salah satu daripada pembesar Napoleon Bonaparte itu, saudara, yang ada di Prancis, itu ternyata masih keturunan asal. Itu subhanallah, luar biasa. Kita sudah dikenal zaman dulu. Negara kita kaya. Makanya banyak yang pengen menjajah. Satu adalah pada waktu zamannya Belanda. Dengan cara apa? Dengan cara menjajah dengan fisik, menjajah dengan menguras. Tapi sekarang ada oknum yang mau menjajah kita bukan dengan fisik, tetapi merebut lewat pembelaan sejarah, pengklaim tanah-tanah dan makam-makam dari situ-situ, termasuk juga pembelaan terhadap warga negara Indonesia. Ini termasuk penjajahan. Maka saudara sekalian, kita tahu bahwa suudzon tidak baik, tetapi itu bukan suudzon, itu namanya i'tibar. Fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah pelajaran, mereka seperti itu, mereka seperti itu. Maka saudara-saudara sekalian, Allah pernah mengatakan yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da imanihim wa hammu bima lam yanalu. Muhammad, mereka kalau bicara itu banyak sumpah atas nama Allah, demi Allah, dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit mari kita mubahalah, mari kita mubahalah. Giliran diajak mubahalah sama Mbak Mufid gak berani. Kalau Mbak Mufid itu siap mati demi Wali Songo, betul? Siap mati karena usianya sudah sepuh. Jadi tidak ada kata lain, siap mati. Kalau Mbak Mufid sudah siap mati, maka kita demi bangsa dan negara juga siap mati.
Kalau sudah ada yang lawan, kita lawan. Nggak usah takut kita. Kita yang gagah, kita yang gagah, kita yang berani. Tanah ini adalah milik kita. Adat ini adalah adat kita. Negara ini adalah negara kita. Bangsa ini bangsa kita. Kita mendapatkan bangsa ini dan negara ini dari kemerdekaan bukan keringat yang kita keluarkan, tetapi darah berumur kita yang kita keluarkan, nyawa-nyawa yang telah kita korbankan. Maka setelah merdeka, maka kita tidak boleh direbut oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Siapapun orangnya wajib dilawan oleh kita. Saudara-saudara kalian, maka dari itu saya secara pribadi dan secara wakil daripada para ulama di sini, saya minta dukungannya Anda sekalian. Menurut saya, ya bukan minta dukungan, Anda harus bergerak. Kalau seumpama Anda tidak bergerak, habis. Sekarang kalau seumpama ada oknum Habib datang di satu daerah, yang lain nggak ada yang berani. Mereka jadi ras nomor 1, kalian nomor 2. Ustadz kalian nomor 2, rasnya nomor 1-nya adalah si Habib ini. Walaupun itu oknum Habibnya itu bodoh, nggak bisa ngaji. Masya Allah. Sehingga ada dikabarkan beberapa majelisnya Habaib itu sekarang, itu saudara sekalian, sekarang itu bubar. Alasannya kenapa? Alasannya tiap hari nggak ada ngajinya, cuma sholawatan doang. Sholawat terus sampai malam. Masya Allah, nggak ada yang berani melawan. Kenapa? Karena kalian menganggap ras mereka itu tinggi. Karena kalian sudah termakan oleh doktrin mereka. Kalian menganggap bahwa tingkatan kiai-kiai NU, tingkatan kiai-kiai pribumi adalah di bawah abaib. Itu yang terpatri dalam diri Anda. Saya minta sekarang dibalik. Allah sudah membukti. Sekarang saya tanya, zuriyahnya Rasulullah itu para habaib, ba'alwi atau wali songo? Wali songo ada ba'alwi. Wali songo ada ba'alwi. Manuskripnya lengkap, DNA-nya lengkap, secara genetika lengkap, secara manuskrip lengkap, silsilahnya nyambung, akhlaknya Rasulullah pun menurun. Saudara-saudara sekalian, ada kalau seumpama saudara-saudara ada yang mengatakan, oknum habaib mengatakan saya ini adalah mengandung darahnya Rasulullah, mohon maaf. Saudara-saudara kalian, yang mengandung darahnya Rasulullah itu adalah saudara-saudara kalian bukan dari ba'ali, tapi justru dari kiai-kiai kampung, bus-bus yang ada di kampung, ajengan-ajengan pangresa-pangresa, para aceng-aceng yang di Pasundan, lorak-lorak yang ada di Madura, tua guru yang ada di Nusa Tenggara, termasuk juga guru-guru yang ada di Sumatera Barat, tengku-tengku yang ada di Aceh. Mereka itu mengandung darahnya Rasulullah. Cuma kan kalian kan kadang-kadang kurang yakin aja. Kurang yakinnya karena ngeliat tampangnya kan irungnya ngeblesek, kulitnya busem. Walau kanat irunguhum blesekan wa kulituhum buseman. Walaupun irungnya ngeblesek, kulitnya busem, tapi darah tidak akan hilang. Betul. Buktinya apa? Wali Songo keturunannya sudah betul-betul sejarahnya ada. Wali Songo, keluarga Wali Songo punya kesultanan yang masih ada tampaknya, punya situs-situs yang tidak akan hancur, punya manuskrip yang sangat luar biasa. Betul-betul adalah sangat kuat, itu mereka semua adalah cucunya Rasulullah. Tapi dipecundangi, diinjak-injak oleh oknum-oknum ini. Mereka terdiam karena mereka meniru akhlaknya Rasulullah SAW. Karena di dalam dirinya ada akhlaknya Rasulullah, darahnya Rasulullah, makanya diam, makanya tidak banyak bicara, makanya tidak melawan. Ada orang zalim juga memaafkan. Tapi sepertinya kaum Ba'alwi ini lambat laun malah tambah rakus, akhirnya melakukan hal-hal yang di luar batas. Akhirnya cucu-cucunya Rasulullah yang ada di bumi Nusantara terdiam.
mereka tidak melayan, tapi Allah tidak itu ada cucunya Rasulullah diinjak-injak oleh geng Baal yang tidak benar, sementara gengnya masih belum jelas, keturunannya belum jelas, silsilahnya belum jelas, sejarahnya juga belum jelas. Allah tidak itu. Makanya Allah mengungkapnya sekarang. Kalau Allah sudah mengungkapnya, maka kita, ayo saudara sekalian, kemarin saya datang di beberapa tempat, termasuk di Cianjur. Kiai-kiainya ada yang cerita sama saya sambil berbasmili, yaitu meneteskan air mata. Kenapa Kang? Aduh Kang, saya tuh kadang-kadang kalau maulid bingung. Kenapa Kiai? Kadang-kadang ada oknum Habib datang minta kambing 2. Sayanya nggak punya uang Kang. Itu begitu nggak ada uang Kang, masya Allah, anting-anting istrinya saya, ibu nyaiknya diambil, sampai HP-nya dua-duanya diambil. Masya Allah. Ini menurut sampean cucunya Rasulullah ada yang seperti ini? Menurut sampean itu cucunya Rasulullah atau bukan? Ada lagi di Cianjur lagi. Itu saudara sekalian, kan saya ceritanya ceramah. Itu yang ceramah kiai dan oknum Ba'alwi ada masih muda 2 orang ikut mendengarkan ceramahnya kiai. Begitu selesai kiai ceramah, kiainya turun. Begitu turun kiainya nanya, mau ke belakang, mau ke Hampangan, badai ke Hampangan, mau ke WC. Tanya, Mas, kalau WC ada di mana Mas? Sebab ini kok pintunya dikunci sama panitia. WC di mana Mas? Itu oknum Ba'alwi 2 orang muda itu marah sambil mencaci maki kiai. Padahal oknum Ba'alwi itu mendengarkan kiai ceramah. Kamu tidak tahu kalau saya itu Habib. Kamu tidak tahu saya kalau saya cucunya Rasulullah. Dasar kamu tuh. Manggil saya cuma mas apa itunya, subhanallah. Kata kayaknya saya nggak tahu kalau sampai itu cucunya Rasulullah atau Habib. Makanya kalau sembarangan kiai dimarahi, bentak di depan orang. Subhanallah. Ini oknum Ba'alwi, muda-muda mentalitasnya sudah rusak, mendengarkan kiai ceramah. Kalau mereka cucunya Rasulullah, begitu kiai turun mesti dia akan takzim kepada kiai. Ketika kiai tanya mana Hampangan, mungkin akan diantarkan oleh cucunya Rasulullah. Tapi ini dia mendengarkan kiai, dia tahu itu adalah kiai, dibentak-bentak semacam ini. Mana adabnya, mana hatinya, mana otaknya, mana? Masya Allah. Saya kadang-kadang nggak ngerti orang kaya gini mengaku dirinya cucunya Rasulullah. Allah marah pada kalian. Allah marah pada kalian. Jadi kalian bukan menghadapi bangsa Indonesia, tapi menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya bangsa Indonesia masih baik kepada kalian. Bangsa Indonesia masih menerima. Bahkan bangsa Indonesia di antara kita masih ada yang membela mati-matian, masih ada yang memuji mati-matian. Itu karena apa? Karena rakyat Indonesia ini baik, akhlaknya baik, karena diajari oleh cucu-cucunya Rasulullah dari baik, akhlaknya baik. Tapi mereka tidak pernah membalas dengan kebaikan. Subhanallah. Saya melihat miris ada beberapa oknum habaib yang menempeleng kiai, menempeleng ustadz di rumahnya lagi. Saya bilang kalau seumpama terjadi marah-marah depan saya, pencak silat keluar, saya tendang saja. Betul. Jadi sekarang jangan lagi ada pembunuhan kepada Ba'alwi. Karena mereka belum terbukti sebagai cucunya Rasulullah. Semakin dikaji kitabnya, semakin banyak, semakin jauh. Itu kata Kiai Imaduddin. Saya bilang, Kiai, kalau panjenengan dengan kawan-kawan mengkaji nasab itu sudah berapa kitab? Dia bilang, Gus, sudah ratusan kitab. Kemarin yang dibawa oleh Said Qori juga 120 judul, 150 judul. Sekarang diperlukan lagi mungkin ada 200 judul. Semakin dicari nasabnya Ba'alwi di dalam kitab, bukannya malah ketemu, malah semakin jauh terungkap kepalsuan mereka. Memalsukan ini, memalsukan ini, memalsukan ini. Subhanallah. Sekarang
banyak makam palsu. Kita jadi kenapa Allah menjawab memunculkan ada beberapa makam-makam palsu di Indonesia yang dibangun oleh klan Habaib, karena kalian pada waktu itu disodorkan oleh satu kasus isu apa tentang masalah makamnya Said Ahmad Al-Muhajir. Saudara, kesaksian kaum Banul Ahdal dan Banul Qudaimi di dalam manuskrip masa lalu, termasuk di kitab-kitab masa lalu, bahwa makamnya Said Ahmad itu ada di Najaf, ada di Irak Selatan. Dari mulai wafatnya tahun 345, ulama tidak ada yang berbeda pendapat. Ratusan tahun sampai abad ke-10, ratusan tahun tidak ada yang berbeda. Makamnya Said Ahmad ada di Najaf, yaitu ada di Irak Selatan. Tiba-tiba di Yaman ada makam baru, klaimnya makamnya Said Ahmad Al-Muhajir. Ternyata ada Said Ahmad makamnya. Begitu diselusuri akhirnya ada dua makamnya Said Ahmad. Ada di Husaisah di Yaman, ada lagi di Najaf. Padahal yang aslinya itu di Najaf. Ratusan tahun ulama tidak pernah berbeda pendapat. Hanya kira-kira abad ke-11, abad ke-12, ke-13 baru dikenal makamnya Said Ahmad. Katanya, kata orang Ba'alwi ada di Husaisah. Begitu telisik punya telisik, selusur punya selusur, ternyata klaim makam di Husaisah itu bukan berdasarkan data sejarah, bukan berdasarkan perlakuan sejarah, bukan berdasarkan data-data sejarah, tetapi berdasarkan syatohatnya salah seorang oknum Habib. Lamunannya, katanya ada seorang oknum Habib mengatakan bahwasanya saya ingin mencari mbah saya ini makomnya ada di mana. Begitu diceritakan, katanya saya melihat cahaya dari langit turun jatuh di tanah Husaisah, sehingga kemudian di tanah Husaisah itu, maka dia yakini bahwa itu adalah makamnya Said Ahmad. Berarti itu makam dasarnya cahaya yang jatuh. Kalau cahayanya dari jin dan iblis bagaimana? Nomor dua, saudara-saudara sekalian, berarti makam yang ada di Husaisah berarti nggak ada jasadnya Said Ahmad. Masya Allah. Begitu kalian ribut, kok bisa makam seperti ini, bisa makam seperti ini, kok makam ada dua Said Ahmad. Allah memberikan pelajaran kepada orang-orang pribumi Indonesia. Muncul makam-makam palsu di Indonesia yang diklaim oleh para habaib, diklaim oleh oknum habaib, dibuat oleh oknum habaib. Ternyata di Probolinggo ada 4 makam di Pokang nggak ada isinya. Di Kalimantan ada 11 makam, ternyata makamnya palsu. Bahkan ada pengklaiman terhadap makam orang lain diklaim sebagai habib, diklaim sebagai wali kutub dari bangsa Ba'ali. Kita diberitahu oleh Allah, artinya kalian jangan aneh. Kalau seumpama Said Ahmad juga makamnya ada 2, tuh di daerah kalian dan mereka melakukan seperti itu. Apa? Pemalsuan makam berdasarkan isyarah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus tegas, berarti makam Said Ahmad yang ada di Husaisah itu adalah termasuk pemalsuan makam. Saudara-saudara kalian, ini menghadapi orang semacam ini bagaimana ini? Kalau kita nggak bergerak ya susah. Ya. Makanya saudara sekalian, kita harus membentuk, karena mereka juga ada muhibbin yang kadang-kadang buta, membenturkan antara anak-anak bangsa, membenturkan antara warga negara. Mereka banyak jadi korban-korban yang menjadi muhibbin. Maka dari itu saudara sekalian, kita bukan menghadapi klan Ba'alwi saja, tetapi kita menghadapi adalah orang-orangnya Ba'alwi dari kalangan kita. Maka dari itu di sini kita harus punya kekuatan yang besar. Saya harapkan nanti kekuatan Laskar Sabilillah itu adalah lebih kuat daripada yang lainnya. Mudah-mudahan Allah meridhai di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Madura, Kalimantan, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, sampai di Maluku, Bone, Ternate semua. Mari kita bentuk Laskar Sabilillah dalam rangka membela negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia, supaya adatnya jangan dirusak, sejarahnya jangan dirusak. Setuju atau setuju? Setuju atau setuju?